selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri. Kali ini saya bersama dengan Ketua Akrab Banyuwangi. Karena kita ketahui bersama bahwa Banyuwangi ini memiliki komunitas UMKM. Ini dalamnya berisi berbagai macam UMKM, ya benar ya? Dengan Pak betul. Sam. Halo Pak Sam. Halo, Ma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Sibuk ya? Enggak, ya biasa. Rutinitas ya. dengan komunitas-komunitas lainnya. Siap, Saya mau tanya, Akrab ini dibentuk sejak kapan nih Pak? Sudah hampir 9 tahun yang lalu, 2013 ya. 2013. Ya, 2013. Asal mulanya gara-gara apa nih Pak? Jadi di Banyuwangi itu gairah UMKM untuk berkomunitas itu sangat tinggi, Mbak. Jadi waktu itu ada beberapa komunitas UMKM yang masing-masing berdiri. Waktu itu ada Banyuwangi Krab awal-awal ya. Awal Banyuwangi Krab, kemudian ada Asboba, kemudian ada Sekar Jagad dan beberapa UMKM, komunitas UMKM yang masing-masing itu punya strategi dan kepentingan sendirilah dalam memajukan komunitasnya. Nah, kemudian terjadi semacam tanda kutip persaingan. Antar komunitas, walaupun komunitasnya berbeda ya. Maksudnya spesifikasi komunitasnya kan berbeda, tetapi dalam strategi untuk mendapatkan bermitra dengan pemerintah, dengan pihak swasta atau BUMN itu kayaknya teman-teman ini saling bersinggungan lah gitu. Nah, dari situlah kemudian jadi ini langsung masuk ke ini ya, saya sampaikan soal latar belakang berdirinya Akrab ya, Mbak. Benar. Jadi sejak itulah karena sering bergesekan, kemudian kita dipanggil nih sama dinas waktu itu di Sprindak. Dia bilang, Pak Sam dan teman-teman UMKM, komunitas UMKM yang lain, kita ini pusing gitu. Karena setiap kali kita undang salah satu, satunya marah. Kemudian, nah itu terjadi gesekan-gesekan semacam itu. Nah akhirnya, ya udah daripada kita ini berantem terus, padahal kita punya visi misi yang sama, yaitu ingin meningkatkan taraf hidup UMKM di Banyuwangi. Kenapa kita tidak sama-sama, begitu. Nah, tetapi kita tahu juga bahwa teman-teman itu sudah terlanjur nyaman dengan komunitas masing-masing dan independensi masing-masing dari komunitas itu sehingga mereka tidak mau melebur jadi satu. Nah, tetapi supaya tetap bisa bareng-bareng maka dibikinlah induk komunitasnya gitu. Jadi komunitasnya tetap umpamanya yang Sekar Jagad atau batik tadi itu tetap di Sekar Jagad, tidak harus dilebur. Kemudian yang makanan juga begitu, independensinya juga tetap terjaga, tetapi ketika ngomongin atau memperjuangkan tentang UMKM, semuanya kita bareng-bareng di Akrab. Di Akrab. Akrab ini kepanjangan dari apa nih Pak? Sebetulnya nggak ada kepanjangan, bukan akronim sih sebetulnya, cuman ya itu tadi karena supaya mengakrabkan. Jadi akrab gitu. Akrab. Gitu. Oke, jadi komunitas Akrab ini adalah bagian dari beberapa komunitas-komunitas yang di dalamnya itu berisi makanan minuman, terus ada juga batik dan sebagainya. Yang menjadi satu biar tetap memajukan sama-sama punya visi misi yang sama ya Pak ya. Betul gitu. Biar nggak beda persepsi. Iya, benar. Biar sama-sama maju naik kelasnya bareng-bareng, bukan cuma satu unit saja kayak gitu. Betul. Pak, seberapa penting sih UMKM masuk dalam komunitas? Karena beberapa teman-teman mungkin ada yang sudah punya jiwa community yang tinggi, sudah masuk komunitas, tapi masih ada yang mungkin merasa, ngapain sih saya masuk komunitas gitu? Saya bisa sendiri misalnya kayak gitu. Seberapa penting itu sebetulnya menurut saya, apalagi zaman sekarang ya Mbak. Iya benar. Zaman sekarang ini kan masa-masa di mana individualisme itu tinggi sekali. Padahal orang berusaha itu harus berjaringan atau networknya, jadi networknya harus tinggi. Nah, kalau kita bersendiri di rumah atau di usaha kita itu kemungkinan membangun jaringannya kan susah tuh sebetulnya. Nah, di situ saya pikir arti pentingnya kenapa kita harus
berkomunitas. Kira-kira itu yang paling kecil aja deh gitu. Sebelum yang banyak sebetulnya manfaat-manfaat yang bisa didapat di komunitas, tetapi yang paling penting itu tadi nomor satu adalah jaringan. Kemudian nanti setelah jaringan informasi, percepatan informasi itu juga dari komunitas. Walaupun sekarang sudah ada gadget ya, tetapi peran komunitas itu dalam informasi dan jaringan itu saya pikir masih tidak lekang oleh zaman lah. Sangat masih penting. Lebih nomor satu ya, betul, Pak. Bisa gitu. saling bagi sharing-sharing. Kalau misalnya ada yang pernah mengalami ini, nanti bisa saling bantu, misalnya seperti itu ya. Betul. Beberapa teman-teman dari komunitas Akrab sudah diundang di sini. Ada Pak Heru juga dari Umami, ada dari Etnik juga, ada dari Pak Firman juga, dan sebagai teman-teman dari UMKM lainnya dari komunitas Akrab tuh sudah berada di sini. Dan rata-rata teman-teman itu punya persepsi pandangan yang luar biasa nih Pak Sam, karena ingin memajukan usaha teman-temannya juga. Benar. Jadi saya pernah dengar cerita kalau misalnya ada supplier itu minta untuk nge-supply keripik misalnya kayak itu sebanyak beberapa banyak gitu, mereka bagi-bagi per teman-temannya, jadi semua kebagian kayak gitu. Emang itu yang menjadi visi misi dari Akrab atau seperti apa nih Pak? Ya, salah satunya itu juga karena memang yang kayak kemarin kita ini kalau tidak bergandengan tangan, maksudnya tidak berkomunitas, kita ini dalam tanda kutip juga tidak punya nilai tawar, istilahnya gitu kan. Tapi kalau kita berbanyak orang nih, itu insya Allah apa yang kita sampaikan itu mungkin lebih didengarkan ya gitu. Nah, contoh gampangnya itu ketika teman-teman waktu itu pengalaman salah satu komunitas kita yaitu Asboba, ketika mau masuk Alfamart atau nggak apa-apa ya sebut merek ya, atau perbelanjaan modern lah ya, market gitu. Ketika kita datang sendiri kita nggak dihiraukan, Pak, produknya sampean sudah ada Pak, dan bla 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 alasan yang macam-macam. Tetapi ketika kita datang ke sana memakai atas nama komunitas, itu komunitas, berapa banyak orangnya, banyak ya, itu akhirnya kita diperhatikan dan produk kita bisa masuk di sana. Gitu. Wah, gitu kira-kira salah satu yang jadi lebih mudah ya untuk kita mau membangun jaringan seperti yang disampaikan Pak Sam tadi. Jadi kalau misalnya kita ingin bisnis kita ini lebih dikenal, Akrab tuh orangnya banyak ya, komunitas satu komunitas itu banyak. Kemarin saya lihat dari data UMKM-nya dari dinas gitu, kemarin ada 364 kalau untuk Akrabnya sendiri. Mungkin masih ada lagi yang lainnya atau belum terdata? Kalau yang di database kita ada sekitar 700-an. 700-an, ya, karena belum semua masuk ke database pemerintah karena masih dalam tahap pendampingan untuk soal perizinan itu tadi. Karena yang masuk database di pemerintah itu yang sudah legalitasnya sudah tinggi gitu. Sudah selesai. Jadi Akrab ini juga membantu untuk perizinan gitu ya Pak? Pendampingan ya gitu. Kalau misalnya komunitasnya baru gitu, kita saat ini kan anak-anak muda saat ini seperti saya KKN nih ya, anak-anak KKN ini kan banyak yang terjun di desa-desa ya Pak ya. Betul. Melihat potensi-potensi desa seperti potensi UMKM desa. Betul. Tapi seperti yang kita tahu nih Pak, kalau misalnya di desa kan banyak yang masih belum punya label merek, masih cuma jual cuman dijual aja seperti biasa, curah gitu doang. Tapi belum ada dalam labelnya, ininya dan sebagainya. Dan kami datang ke sana untuk ingin memajukan UMKM-nya itu. Kalau misalnya kita serahkan langsung ke Akrab gimana nih Pak? Ya bisa banget. Mari kita ini terbuka Mbak. Maksudnya terbuka, kemudian tetapi itu tadi kalau bisa sudah dalam bentuk kelompok atau komunitas. Karena Akrab itu bukan menerima orang per orang. Tetapi kalau umpamanya masih UKM-nya sendiri, Pak saya belum punya komunitas, saya belum punya teman, nggak apa-apa, kita akan arahkan ke komunitas anggotanya yang sesuai dengan spesifik usahanya. Benar. Jadi untuk teman-teman KKN yang sekarang mungkin lagi kebingungan ya, ataupun gimana cara kita untuk meningkatkan UMKM di desa, mungkin ini bisa salah satu cara, yaitu
dengan menghubungi komunitas-komunitas tertentu, komunitas UMKM yaitu Akrab, bisa dibantu dari situ gitu. Siap. Soalnya kalau misalnya anak muda sendiri yang harus ini kan agak kesulitan nih untuk perizinannya gimana ini gini dan sebagainya. Karena harapan kita kan semuanya naik kelas ya kan Pak? Benar. Kadang-kadang memang teman-teman UMKM entah itu muda, tua, tetapi yang pemula itu kan masih gagap tuh soal perizinan ya. Saya harus kemana, harus ngapain kalau saya mau jualan gitu, apa saja yang harus dipenuhi gitu macam. Nah, kami di Akrab mendampingi itu gitu. Oh, ayo ke sini, ayo siapkan ininya gitu. Kira-kira gitu. Soalnya di pertama kali untuk mau mendaftarkan perizinan pasti mikirnya ribet, iya pasti itu. Padahal kalau misalnya dijalanin ada pendampingan khusus itu pasti semuanya bisa berjalan dengan baik. Pak Sam, selama pandemi yang kemarin nih, pasti Pak Sam ini dapat banyak chat dari teman-teman UMKM nih. Karena selama pandemi kemarin 2 tahun berlalu gitu, UMKM ini merasa sebagai salah satu yang terdampak gitu ya Pak ya, karena banyak tidak ada pemasukan, orderan menurun dan sebagainya. Pak Sam sebagai ketua Akrab waktu itu menanggapinya seperti apa nih Pak? Kami justru mempererat kolaborasi Pak. Istilahnya kalau teman-teman selama ini, kemarin itu yang terdampak banget itu kan yang berbasis kerajinan. Entah itu kerajinan batik, kerajinan kayu, aksesoris segala macam itu, karena itu bukan kebutuhan pokok. Sehingga tapi untuk yang makanan, yang kuliner dan makanan masih bisa jalan, baik itu online maupun yang offline. Nah, kita kolaborasikan itu kemarin. Maksudnya kolaborasi itu teman-teman yang kerajinan sementara berkolaborasi dengan yang makanan minuman, entah sebagai penjualnya atau resellernya, itu antar mereka berkolaborasi, sehingga teman-teman yang yang produk makanan olahan secara penjualan terbantu, sementara teman-teman yang kerajinan yang tidak punya kerjaan karena nggak ada pesanan itu bisa tetap berusaha lewat produk teman-teman yang berarti saling melengkapi gitu saling melengkapi. Inilah fungsinya kalau kita bergabung dalam komunitas gitu. Setuju itu memang. Jadi pas adanya dampak seperti pandemi kemarin, ada juga bagian yang tetap terus berjalan seperti usaha makan dan minuman, tapi ada juga yang terpuruk yang nggak bisa ditolong karena orang lebih mementingkan beli sembakonya daripada beli kerajinan kan gitu. Bener, karena kalau makanan dan minuman kan sudah menjadi pokok ya. Betul gitu. Pantas saya kalau ngelihat teman-teman dari komunitas itu bawaannya bukan produk sendiri, bawaannya banyak gitu. Saling itu tadi kolaborasi, saling jualin, saling ini gitu. Saling menjualkan satu sama lain kayak gitu. Pak Sam, kira-kira selama bergabung dalam komunitas Akrab ini, bagaimana cara mereka ningkatin kualitas UMKM-nya, Pak? Kami kan juga itu tadi, kita kan bermitra dengan pemerintah, dengan pihak swasta, dengan ada berbagai pihak kami bermitra. Nah, di mitra-mitra kami ini ada program-program peningkatan SDM, peningkatan produk, peningkatan kualitas produk, itu semua mereka punya program. Kayak pemerintah ada pelatihan tentang SDM atau produk. Kami dari pemerintahan berkoordinasi dengan kami dan kami yang akan menyebarkan. Juga Degiri kan sering bagi-bagi informasi, Pak Sam ada kuota nih, ayo teman-teman UMKM. Nah, itu fungsinya kita juga akrab bermitra dengan berbagai pihak, itu salah satunya itu tadi untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas produk, kualitas kemasan dan yang segala macam yang dibutuhkan oleh produk atau penjualannya UMKM gitu. Selama ini pihak dari pemerintah sendiri terhadap UMKM di Banyuwangi ini seperti apa sih Pak? Apa sudah benar-benar mengayomi banget atau ada beberapa hal yang mungkin masih kurang? Sebetulnya kalau menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh atau di program-program pemerintah yang mulai dari pemerintah pusat, kementerian ya, kemudian pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sendiri itu sebetulnya menurut saya sudah berlimpah. Maksudnya dalam artian berlimpah banyak sekali
apa namanya program-program yang itu diberikan dan sangat-sangat bermanfaat sih sebetulnya dengan para UMKM. Hanya memang kendalanya itu terkadang UMKM itu apa programnya dengan yang dibutuhkan UMKM itu masih suka slip gitu. Maksudnya masih tidak berjalan tidak sesuai dengan yang di lapangan, di lapangan gitu. Itu yang mungkin perlu dipertajam lagi dari pihak pemerintah untuk lebih apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh UMKM di Banyuwangi, karena masing-masing UMKM itu banyak sekali kebutuhan soal peningkatan itu tadi, peningkatan SDM, peningkatan mutu dan segala macam. Oke. Kalau dari Pak Sam sendiri sebagai ketua UMKM Akrab nih Pak, kira-kira yang dibutuhkan sama UMKM saat ini tuh pelatihan sejenis apa sih Pak untuk meningkatkan kualitasnya yang benar-benar tepat sasaran? Kalau yang saat ini sebetulnya yang kemarin kita coba itu adalah, jadi gini Mbak, tidak benar-benar fix UMKM itu atau tidak benar-benar spesifik yang dibutuhkan UMKM itu bisa dipastikan. Contoh paling gampang, kayak kemarin ini waktu pandemi, itu yang digelontorkan adalah soal penjualan online. Itu di-push ya, karena memang kita nggak bisa keluar kemana-mana. Dan itu sebetulnya tepat menurut kami dan menurut pemerintah, menurut kami juga para yang di pengurus UMKM, pengurus Akrab ini. Tapi ternyata karena UMKM ini heterogen dari sisi intelektualnya atau dari sisi sekolahnya ya gitu. Itu banyak yang gaptek ya, banyak yang usia-usia juga UMKM itu kebanyakan kan sudah 40-50 ke atas, sehingga ketika harus pegang gadget itu sudah nggak ini lagi, jadi nggak efektif waktu ketika dikasih pelatihan seperti itu gitu. Tetapi bagi UMKM yang milenialan itu keren, maksudnya pas sekali gitu. Nah itu yang menjadi kendala slip-slipnya. Jadi itulah slip-slipnya Mbak. Tapi untuk yang usia-usia yang dan tidak yang masih gaptek itu tadi, kita bantu dengan itu tadi kolaborasi, saling penjualannya gitu. Tadi kalau untuk supaya bisa pas dengan apa yang dibutuhkan, mungkin lebih banyak dialog lagi dengan para UMKM. Oke, jadi survei dulu ya. Ya, betul. Sebelum ngadain pelatihan misalnya gitu. Betul. Sehingga nanti emang apa yang dibutuhkan pada saat itu benar-benar tepat sasaran sama UMKM yang membutuhkan kayak gitu ya Pak ya. Kan kebanyakan selama ini mungkin yang sempat saya rasakan itu kan top down ya Mbak. Maksudnya program-program dari pemerintah itu atas, dari pemerintah sampai ke bawah. Mungkin ke depan dari lebih di down ke up, up down-nya lah. Ya, gitu, kira-kira. Jadi benar-benar emang UMKM itu merasakan dampaknya dari pelatihan yang mereka ikuti gitu ya Pak. Betul. Oke. Nah, saya dengar nih kalau UMKM Akrab ini mengadakan festival film UMKM ya Pak? Iya, betul. Nah, ini kenapa sih dibuat festival film pendek? Film UMKM? Ya. Jadi gini, UMKM ini dari sisi promosi kan masih belum merata. Kalau dari UMKM yang milenialan itu promosinya udah gila-gilaan itu, maksudnya keren-keren juga bikin kontennya ya, entah itu Instagram, FB atau TikTok dan segala macam itu dia manfaatin bener gitu, karena memang mereka paham betul soal gadget. Tapi bagi UMKM yang itu tadi saya sampaikan yang gaptek itu tadi, mereka ketinggalan sekali gitu untuk bisa mempromokan produk-produknya. Makanya kami bikin itu sebagai dasar pemikirannya. Kalau kita bikin festival film itu yang mengangkat produk-produk UMKM, harapannya produk-produk itu bisa terekspos, terpromosikan ke dunia luar bagi festival film itu. Dan tidak berbiaya mereka kan. Nah, itu yang terpenting, karena UMKM itu kalau suruh
berbiaya itu susah banget. Jadi harapannya ini bisa menjadi salah satu kolaborasi UMKM dengan para anak-anak muda gitu ya. Betul, para pegiat film atau filmmaker lah, istilah sekarang gitu ya. Itu supaya bisa gitu. Bisa tetap terus eksis gitu ya. Betul. Karena yang kita butuhin sekarang adalah media promosi itu, video itu yang paling nomor satu. Betul. Ini sudah mulai sejak kapan Pak untuk festival filmnya? Sudah sebetulnya mulai tanggal 1 Juli kemarin sudah penyerahan. Kalau mulainya pendaftaran sebetulnya tanggal 1 Juni, 1 bulan pendaftaran, kemudian 31 Juli sudah mulai pembuatan, besok tanggal 30 Juli besok ini sudah terakhir penyerahan filmnya. Oke, untuk pengumumannya kapan Pak? Pengumumannya nanti tanggal 7 kita akan nobar, nonton bareng yang 10 besar. Nah, nanti kalau untuk penyerahan hadiahnya kita barengkan dengan acara Art Week di Gesibu Blambangan. Penyerahan hadiahnya mudah-mudahan nanti disampaikan sendiri oleh Bupati kita, Ibu Desti Andani. Luar biasa. Ini merupakan salah satu cara dari Akrab ya untuk bisa meningkatkan naik kelas tadi. Naik kelas tadi gitu. Emang kita harus ini ya Pak, harus melihat sasaran-sasaran sekarang yang paling tepat apa ya untuk kita mempromosikan produk kita melalui film-film pendek, melalui video-video, foto-foto juga gitu. Ini ide-ide seperti ini nih dari mana nih Pak? Ya sebetulnya dari UMKM itu sendiri, terutama dari teman-teman UKM yang milenial tadi, yang muda-muda yang memang pikirannya masih fresh. Nah itu kita kumpulkan, ayo ide-ide apa lagi, dan ini akan menjadi kegiatan rutin kegiatan tahunan kita nanti untuk menjadi puncak festivalnya UMKM. Karena sekarang kan festival kan banyak ya di Banyuwangi, banyak sekali. Dan ini menjadi salah satu festival khusus untuk UMKM. Unjuk gigi terkait dengan produk-produk mereka, mulai dari misalnya lagi nyeduh dulu sampai hasilnya produksi gitu, dari produksi dulu sampai minum kopinya mungkin seperti itu. Jadi sangat menarik kita untuk mempromosikan UMKM kita bukan hanya di Banyuwangi saja tapi seluruh Indonesia. Ya, luar biasa. Pak Sam, harapan Pak Sam untuk UMKM Banyuwangi ini apa nih Pak? Saya sih yang paling penting itu hanya semangat aja sih sebetulnya, karena tanpa itu nggak akan jalan. Harus tetap semangat, apapun situasinya harus tetap semangat. Berarti tetap semangat itu adalah salah satu slogan yang disampaikan oleh Pak Sam kepada teman-teman UMKM, karena dengan semangat kita bisa menjalani semuanya dengan baik kayak gitu. Ada bencana apapun, pandemi lagi misalnya dan sebagainya, kita tetap terus bisa eksis, bisa bangkit, dan UMKM tetap terus naik kelas. Siap. Terima kasih Pak Sam hari ini sudah bergabung bersama Celia untuk sharing-sharing terkait dengan Akrab, pentingnya komunitas dan juga festival filmnya UMKM ini. Terima kasih Pak Sam, dan selamat melanjutkan kegiatan, dan semoga UMKM Akrab tetap terus eksis, membawa nama Banyuwangi bukan hanya di kancah nasional tetapi juga ekspor semua di internasional. Siap. Teman-teman podcast Rumah Degiri, sekian podcast Rumah Degiri. Saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. See you, terima kasih.